Selamat datang guys di podcast Tias, podcast misteri persembahan dari tim Asih Ning Tias yang hadir dengan kemasan animasi misteri. Jangan kemana-mana, ingat bahwa mereka akan tetap ada di sekitar kita. Namaku Halimah. Aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki yang keduanya sudah meninggal dunia. Meninggalnya ini ada kaitannya sama hal-hal mistis yang akan aku sampaikan. Anak pertamaku namanya Faris, umurnya 9 tahun. Dan anak keduaku bernama Wahyu, umurnya 6 tahun. Anak kedua ini baru masuk SD. Aku, suamiku, dan kedua anakku tinggal di sebuah desa yang jauh dari pusat kota. Untuk menuju desa kami, hanya ada satu jalan, yaitu melewati sebuah jalan kali mati. Dulunya, jembatan itu dibuat menggunakan bambu saja. Namun, sekarang sudah dibangun menjadi jembatan yang kokoh. Nah, rumahku itu dekat dengan kali mati tersebut. Rumahnya tepat sekali menghadap ke timur. Jadi langsung berhadapan dengan kali mati. Kalau pagi, cahaya matahari pun langsung masuk ke dalam rumah. Jarak dari depan rumahku ke kali kira-kira 100 meteran. Tepat di depan rumahku itu, lahan pekarangan kosong. Kalau malam hari, melewati jalan samping kali, keadaannya sangat gelap. Cuma ada beberapa lampu doang yang gak diurus, jadi udah agak redup. Konon katanya, kali mati ini menyambung dengan satu sungai besar yang ada di daerahku. Tapi karena desaku selalu kebanjiran akibat luapan sungai itu, akhirnya jalan mengalirnya air terpaksa ditutup. Dan jadilah disebut dengan kali mati. Sebenarnya kali ini juga terkadang ada airnya, tapi kalau hanya curah hujan sedang tinggi. Beberapa orang yang mengatakan kalau penghuni sungai besar itu gak terima karena kali ini menjadi kali mati. Menurut rumor yang beredar, penghuninya adalah buaya putih. Nah, si buaya putih ini gak terima. Akhirnya pindahlah dia ke kali mati. Dia pun memegang kendali semua makhluk-makhluk di kali mati. Cerita yang pertama adalah cerita anakku yang bernama Faris. Pada suatu hari, dia lagi main di pinggir kali bersama teman-temannya yang lain. Kira-kira ada 5 orang. Mereka semua bermain layangan. Lalu, tiba-tiba salah satu layangan milik temannya terjatuh. Jatuhnya ke pinggiran kali mati, tepat di pinggir kali dan hampir menyentuh air. Karena dia nggak mau layangannya basah, akhirnya dia cepat-cepat turun ke bawah kali. Tanpa dia sadari, kakinya kepleset karena licin. Faris pun kejebur di kali mati. Dari pengakuan temannya yang lihat kejadian, katanya kalinya cukup dangkal. Bahkan Faris bisa berdiri. Kira-kira tinggi airnya hanya selutut. Itu hanya kali mati, otomatis cuma digenangi air hujan dan gak ada arus air. Faris sempat meminta tolong pada temannya. Dia bisa berdiri dan benar-benar terlihat bahwa airnya selutut. Tapi pas teman Faris mau nolongin, tiba-tiba si Faris terpental ke belakang, yang dimana kali matinya semakin ke tengah semakin dalam. Di situ Faris mulai tenggelam. Dia meminta tolong
Teman-teman yang panik segera cari pertolongan ke warga setempat. Tapi saat ada warga yang mau nolongin, Faris sudah nggak ada. Kayak udah tenggelam aja gitu. Paniklah semua warga. Aku yang didatangi ke rumah jadi sangat lemas. Faris hilang di tengah-tengah Kalimati. Kita memanggil tim SAR buat mencari Faris di sekitar tempat kejadian. Dari pinggir kali sampai ke tengah. Tapi hasilnya nihil. Padahal itu kali yang cukup pendek. Kita semua bingung. Aku terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya anakku diselamatkan. Tim SAR dan warga terus melakukan pencarian. Bahkan Bapak Faris juga ikut masuk ke air untuk nyari. Lalu azan maghrib pun berkumandang. Pencarian dihentikan sementara. Karena kata orang-orang zaman dulu, kalau ada azan itu nggak boleh melakukan apa-apa, apalagi azan maghrib. Pamali kata orang tua. Saat semua selesai melaksanakan sholat maghrib, aku dan keluarga meminta untuk melanjutkan pencarian. Meskipun malam hari, aku percaya Faris nggak jauh dari sini dan dia masih hidup. Karena ini hanya Kalimati, jadi dia nggak mungkin ke bawah arus. Saat tim SAR mulai turun kembali, salah satu anggotanya menyenggol baju yang mengambang. Ya, itu baju Faris yang dipakai sebelum hilang. Tidak jauh dari penemuan baju, tim SAR yang lain menemukan mayat Faris yang mengambang di dekat tepi kali seberang. Dari kejadian itu, sebagai orang tua, rasanya sakit sekali melihat anaknya meninggal dengan tragis. Tapi haruslah tetap mencoba ikhlas. Anak pertamaku sudah meninggal, tapi aku masih memiliki anak kedua. Karena aku trauma membiarkan anakku main di pinggir Kalimati. Akhirnya, Wahyu anak keduaku selalu main bersamaku, biar bisa aku awasin dan kejadian gak terulang lagi. Pada suatu hari, aku dan anakku lagi main di depan rumah. Pas itu, pagi-pagi, sekitar jam 8. Aku masuk ke dalam rumah sebentar, karena Wahyu minta diambilkan minum. Pas balik lagi ke depan rumah, kok Wahyu udah gak ada? Aku kira dia kabur, main ke temannya. Ternyata pas dicari tetanggaku, gak ada yang lihat Wahyu pergi. Aku mulai panik dan meminta tolong Pak RT untuk mengerahkan warga mencari keberadaan Wahyu. Awalnya, aku berpikir positif. Wahyu cuma kabur kemana gitu. Pas ditanyain ke orang pinter, katanya Wahyu diculik sama siluman Kalimati. Dia mau dijadikan tumbal. Wahyu disembunyikan di dalam istana Kalimati. Aku segera memanggil tim SAR untuk mencari Wahyu di Kalimati. Setelah semua tim SAR dan warga mencari, gak ada tanda-tanda Wahyu ketemu. Yang terakhir ditemukan hanya ada 2 jejak kaki di dekat kali. Satunya jejak kaki dewasa, satunya lagi seukuran dengan jejak kaki Wahyu. Jejak kaki itu mengarah ke kali. Secara logika berarti Wahyu tercebur. Tapi jejak kaki dewasa itu siapa? Setelah pencarian selama beberapa jam, tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya pencarian diistirahatkan karena sudah azan zuhur. Pas azan zuhur, mayat Wahyu ini tiba-tiba muncul di permukaan air dengan badan yang kaku dan wajah yang pucat. Anak keduaku juga meninggal, dijadikan tumbal Kalimati. Menurut orang pinter,
Pas aku masuk ke dalam rumah, siluman Kalimati itu menyamar jadi aku dan mengajak Wahyu untuk terjun ke Kalimati. Dan ya begitulah, kisahku kehilangan 2 anak lelaki secara tragis, dijadikan tumbal. Nah, begitulah ceritanya guys. Episode kali ini, menurut kalian gimana ceritanya? Merasa takut atau justru semakin tertantang untuk melihat makhluk-makhluk gaib? Barangkali ada usulan cerita dari kalian, tulis di kolom komentar. Aku dan narasumber pamit dulu. Sampai bertemu lagi di podcast Tias selanjutnya. Bye.